Sebuah kisah karya terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Eza Mintarja yang berjudul Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-58. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Paksi Pamekasan menarik nafas dalam-dalam. Orang yang telah membunuh Derpa dan kawannya itu pun telah dibunuhnya pula. Namun dalam pada itu, ketika Paksi Pamekasan mengangkat wajahnya, ia melihat Wijang dengan cepat melangkah pergi. Paksi Pamekasan tidak tahu apa yang akan dilakukannya. Karena itu, maka dengan serta-merta ia pun telah mengikutinya. Untuk sesaat, ia melupakan tubuh-tubuh yang berbaring diam itu. Orang-orang yang berkerumun pun termangu-mangu. Mereka melihat seorang yang dengan tergesa-gesa meninggalkan tempat itu. Kemudian disusul oleh anak muda yang datang bersama-sama anak muda yang baru saja bertempur dengan membunuh lawannya. Demikian orang itu turun ke jalan. Maka Wijang pun menghentikannya. "Tunggulah Kisanak." Orang itu memang berhenti. Ketika ia memandang berkeliling, maka dilihatnya banyak orang yang berkerumun pula di jalan itu. Sementara itu Wijang telah berdiri di belakangnya sambil berkata, "Tunggu Kisanak, ada sesuatu yang ingin aku tanyakan." Orang itu kemudian memutar tubuhnya dan bersiap menghadapi segala kemungkinan. "Kenapa kau tidak membantu kawanmu yang terbunuh itu?" "Ia bukan kawanku," jawab orang itu. "Jadi untuk apa kau mengawasinya?" Orang itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ketika ia melihat Paksi Pamekasan datang pula menyusulnya, maka orang itu pun menjadi semakin gelisah. "Siapakah orang ini?" bertanya Paksi Pamekasan. "Aku curiga kepadanya. Ia mengamati pertempuran itu. Kemudian dengan tergesa-gesa pergi ketika lawanmu terbunuh." Paksi Pamekasan melangkah mendekat. Dengan nada berat ia bertanya, "Kau juga diupah oleh ayahku?" Orang itu menjadi tegang. Dipandanginya, Paksi Pamekasan dan Wijang berganti-ganti. Namun agaknya orang itu juga tidak mengenal bahwa yang dihadapinya itu adalah seorang pangeran. "Kenapa kau diam saja?" bentak Paksi Pamekasan. Orang itu terkejut. Ia memang sedang membuat pertimbangan. Namun kemudian ia pun menjawab, "Aku bukan kawan orang yang terbunuh itu, tetapi memang aku sedang mengawasinya." "Kenapa? Dan untuk siapa kau melakukan pengawasan terhadap orang yang terbunuh itu?" bertanya Paksi Pamekasan. "Aku adalah orang kepercayaan ayahmu." "Nah, bukankah orang itu juga bekerja untuk ayahku?" "Ya, tetapi ia seorang yang tidak dapat dipercaya. Karena itu, aku harus mengawasinya. Aku tahu bahwa orang itu berusaha untuk mengikuti Derpa yang mendapat perintah dari ibumu mencarimu. Sebenarnya ia bertugas untuk mengetahui, hanya mengetahui, apakah kau sudah berhasil mendapatkan benda yang dikehendaki oleh ayahmu atau belum. Kalau belum, kau harus mencarinya terus sampai kau dapat menemukannya. Jika untuk selamanya aku tidak menemukannya, kau tidak dapat kembali pulang. Kalau aku sudah mendapatkannya, kau harus pulang dan menyerahkan benda itu kepada ayahmu." "Kenapa ia akan membunuhku?" "Ia ingin mendapatkan cincin itu bagi dirinya sendiri." "Ketika ia mencoba membunuhku, kenapa kau tidak berusaha untuk mencegahnya?"
Wajah orang itu menjadi tegang. Dipandanginya kedua orang anak muda itu berganti-ganti. Namun akhirnya ia berkata, "Aku tidak mendapatkan tugas untuk mencegahnya. Ayahmu tidak akan kehilangan jika kau dibunuh oleh orang itu. Tanpa memikul dosanya, ayahmu akan merasa beruntung atas kematianmu." "Kenapa? Kenapa ayahku menginginkan kematianku?" "Ayahmu tidak pernah mengupah orang untuk membunuhmu, tetapi ia sama sekali tidak berkeberatan jika hal itu terjadi." "Iya, tetapi kenapa?" "Aku tidak tahu." Wajah Paksi Pamekasan menjadi sangat tegang. Tongkatnya pun kemudian teracu ke dada orang itu. Katanya, "Dengar, aku dapat melubangi dadamu dengan tongkat ini." "Aku percaya." "Jadi jawab pertanyaanku." "Aku benar-benar tidak tahu. Aku tidak dapat mencampuri persoalan-persoalan yang menyangkut keluargamu." "Kau jangan berbohong. Aku dapat membunuhmu," geram Paksi Pamekasan. "Kau dapat membunuhku, tetapi aku tidak akan pernah dapat menjawab pertanyaanmu itu." Wajah orang itu menjadi semakin tegang. Katanya kemudian, "Aku bukan pengecut. Bahkan aku merasa bahwa ilmuku tidak kalah dari ilmu orang yang telah kau bunuh itu. Tetapi aku juga merasa bahwa aku tidak akan dapat mengalahkanmu. Meskipun demikian, jika kau menghendaki untuk membunuhku dengan cara sebagaimana kau lakukan atas orang yang membunuh Derpa itu, aku tidak akan menolak." Wijanglah yang kemudian berkata, "Kau tidak usah bertempur lagi, Paksi. Biarlah orang ini menemui ayahmu. Biarlah ia mengatakan apa yang telah terjadi di sini. Kematian Derpa dan kawan-kawannya, kematian orang yang telah membunuhnya, dan pembicaraanmu dengan orang ini." "Aku tidak dapat mempercayainya. Ia dapat berbohong dan bahkan dapat memfitnah. Ia dapat mengadu domba antara aku dan ayahku. Aku pun tidak percaya bahwa orang ini tidak mempunyai hubungan dengan orang yang telah terbunuh itu. Semuanya, aku tidak percaya semua kata-katanya." "Aku mengerti," sahut Wijang. "Tetapi menurut pendapatku, beri kesempatan ia menemui ayahmu. Apapun yang akan dikatakannya, pada saatnya kau akan dapat mengerti apakah orang ini berkata sebenarnya atau tidak. Kita mempunyai banyak waktu untuk memburunya kemanapun ia bersembunyi. Ayahmu akan dapat memberikan petunjuk kemana kita harus mencarinya." "Anak-anak muda," berkata orang itu, "kalian harus ingat bahwa bukan hanya aku yang dapat berbohong. Ayahmu juga dapat berbohong." "Persetan kau," geram Paksi Pamekasan. Wijanglah yang kemudian berkata, "Pergilah. Lakukan apa yang kau ingin lakukan. Tetapi ingat, akibat dari langkah-langkah yang akan kau ambil akan menentukan nasibmu kemudian." Orang itu tidak menjawab. Sementara Paksi Pamekasan pun berkata, "Baik, kau mendapat kesempatan kali ini. Tetapi pada suatu saat, kau akan membuat perhitungan dengan aku." Orang itu masih saja tidak menjawab. Ketika kemudian ia memandang berkeliling, maka orang-orang yang ada di sekitarnya pun memandanginya dengan tegang pula. "Aku akan pergi," berkata orang itu kemudian. "Aku akan menemui ayahmu dan mengatakan apa yang telah terjadi di sini." Paksi Pamekasan tidak menjawab, tetapi Wijang pun berkata, "Pergilah. Kau juga harus mengatakan kepada ayahnya bahwa ada 1000 orang yang sedang mencari benda yang dicarinya. Sulit bagi Paksi untuk dapat menemukannya." Tiba-tiba saja Paksi Pamekasan memotong, "Tetapi aku akan pulang. Ibuku menginginkan aku pulang. Aku tidak peduli siapapun juga." Orang itu tidak menyahut. Sementara Paksi Pamekasan membentak, "Cepat, pergilah." Orang itu pun menarik nafas dalam-dalam. Selangkah ia bergeser surut. Namun kemudian ia pun melangkah meninggalkan Paksi Pamekasan dan Wijang yang berdiri tegak mengawasinya.
ia akan bercerita kepada ayahmu, berkata Wijang. Ya, ayahmu harus tahu bahwa kau bukan lagi Paksi sebagaimana saat kau meninggalkan rumahmu. Paksi Pamekasan termangu-mangu, namun tiba-tiba saja ia berdesis. Tetapi apakah benar ayah menghendaki kematianku? Jangan percaya. Setidak-tidaknya ayah tidak menghendaki aku pulang. Tentu bukan itu maksudnya, jawab Wijang. Ayahmu ingin mendorong agar kau lebih bersungguh-sungguh mencari benda yang diinginkan. Paksi memandang Wijang sekilas, namun kemudian katanya, kau hanya ingin menenangkan perasaanku, tetapi kau menangkap ketidakwajaran itu. Aku sekitar setahun yang lalu, dalam umurku yang baru 17, aku harus keluar dari rumah untuk mencari jejak cincin yang hilang tanpa bekal ilmu yang memadai. Bukankah itu keputusan gila yang pernah diambil oleh ayahku? Sudahlah, ada 3 sosok mayat yang terkapar di belakang rumpun bambu ini. Nanti kita berbicara lagi. Paksi Pamekasan pun tiba-tiba teringat kepada Derpa yang telah terbunuh. Ia mengenal orang itu. Derpa sempat berkata kepadanya bahwa ibunya mengharapkannya pulang. Bersama Wijang ia pun kemudian kembali ke balik rumpun bambu. Beberapa orang masih berkerumun. 4 orang di antara mereka berdiri di sebelah tubuh-tubuh yang terkapar itu. Seorang di antara mereka kemudian memperkenalkan dirinya. Aku bekal padukuhan ini, anak muda. Wijang dan Paksi Pamekasan pun mengangguk hormat. Dengan nada dalam Paksi pun berkata, kami mohon maaf Ki Bekal bahwa peristiwa ini terjadi di padukuhan ini. Beberapa orang saksi mengatakan bahwa kalian tidak memancing keributan ini. Bahkan kalian merupakan salah satu sasaran dari orang yang ternyata terbunuh itu. Ya Ki Bekal, aku juga tidak tahu pasti kenapa tiba-tiba saja orang itu ingin membunuhku. Baiklah, berkata Ki Bekal. Nanti aku berharap kalian berdua singgah di rumahku. Mungkin kita dapat berbicara tentang beberapa hal yang perlu. Baik Ki Bekal, tetapi perkenankanlah kami berdua menyelenggarakan penguburan mereka yang terbunuh ini. Namun kami ingin mendapat keterangan di mana kami dapat mengubur mereka. Ki Bekal tersenyum, katanya, biarlah orang-orang padukuhan ini membantu kalian anak-anak muda. Paksi Pamekasan menarik nafas dalam-dalam, katanya, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Ki Bekal. Ki Bekal itu pun kemudian berkata kepada orang yang berdiri di sebelahnya, yang ternyata adalah Jagabaya di padukuhan itu. Perintahkan beberapa orang untuk mengubur mereka Ki Jagabaya. Aku akan membawa kedua orang anak muda ini ke rumahku. Baik Ki Bekal, jawab Ki Jagabaya. Namun Paksi Pamekasan pun kemudian berkata, tolong Ki Bekal, pisahkan yang seorang ini dari yang lain. Yang seorang ini justru memusuhi kedua orang yang lain. Aku pun mohon seorang dari kedua orang ini dapat diberi ciri. Orang ini bernama Derpa. Baik anak muda, Ki Jagabaya akan melakukannya. Pada suatu saat kami akan kembali. Keluarga kedua orang itu tentu ingin melihat kuburan mereka. Baik, baik anak muda. Demikianlah Ki Bekal justru membawa Paksi Pamekasan dan Wijang ke rumahnya. Setelah membersihkan diri di Pakiwan, maka keduanya pun duduk di peringgitan bersama Ki Jagabaya. Siapakah kalian berdua itu anak muda? Dan kenapa kalian sampai kemari? Beberapa orang yang berada di sekitar arena itu mendengar bahwa kalian sedang mencari sesuatu di lingkungan ini yang aku yakini tentu sebuah cincin yang sekarang sedang diburu oleh banyak orang. Sebenarnya kami berdua tidak memerlukannya Ki Bekal, tetapi ayah kami yang memaksa untuk mencarinya. Apakah kalian bersaudara? Ya Ki Bekal, bukan saudara kandung,
tetapi saudara sepupu, jawab Paksi Pamekasan. Nama kalian? Namaku Paksi. Namaku Wijang Ki Bekel. Wijang pun mengangguk hormat. Yang kalian maksud dengan ayah kalian itu, ayah Angger Paksi atau ayah Angger Wijang? Tiba-tiba saja Wijang menjawab. Sebenarnya adalah ayahku Ki Bekel, tetapi Paksi juga menyebutnya ayah. Ki Bekel mengangguk-angguk, katanya, itukah sebabnya maka ayah kalian itu menginginkan Angger Paksi tidak pulang? Kami masih harus menegaskan kebenaran pernyataan itu Ki Bekel, sebab sikap ayahku terhadap aku dan Paksi nampaknya tidak ada bedanya. Ki Bekel mengangguk-angguk, namun kemudian katanya, mungkin ayah Angger Wijang telah memendam perasaannya sejak lama, sehingga pada suatu saat perasaan itu terungkit. Sementara itu ayah Angger Wijang tidak mempunyai cara dan alasan yang pantas untuk menyingkirkan Angger Paksi. Aku tidak yakin Ki Bekel, sahut Wijang. Baiklah, aku tidak ingin seakan-akan menyelidiki persoalan yang timbul di lingkungan keluarga kalian. Namun yang penting, yang akan aku beritahukan kepada kalian adalah bahwa banyak orang yang sedang memburu cincin itu. Cincin yang aku dengar telah hilang dari bangsal pusaka bersama dengan hilangnya salah seorang pangeran di Pajang, justru Pangeran Benowo. Wijang dan Paksi Pamekasan hanya mengangguk-angguk saja. Karena itu, Ger, aku ingin memperingatkan bahwa sebaiknya kalian tidak melibatkan diri dalam usaha penemuan cincin itu. Meskipun aku tahu bahwa ternyata Angger Paksi berilmu tinggi, tetapi kalian hanya berdua. Sementara itu, menurut pendengaranku, beberapa orang sakti dari berbagai lingkungan sedang berkeliaran di sisi selatan Gunung Merapi. Mereka menganggap bahwa sepercik cahaya yang sangat terang yang turun dari langit adalah cincin yang hilang itu, yang jatuh di lereng sebelah selatan Gunung Merapi ini. Namun di samping itu, maka mereka pun telah beramai-ramai memburu Pangeran Benowo yang diduga membawa cincin itu pergi dari istana. Jadi Pangeran Benowo sendiri telah mencuri cincin itu, Ki Bekel? Bertanya Wijang. Jangan berkata begitu, Ger. Bagaimanapun juga, Pangeran Benowo adalah seorang pangeran. Jadi, tidak seorang pun tahu apa maksud Pangeran Benowo dengan membawa cincin itu pergi dari istana. Jika banyak orang menganggap bahwa siapa yang mengenakan cincin itu di jarinya, ia akan dapat menurunkan penguasa di tanah ini, maka sebenarnya Pangeran Benowo mempunyai kesempatan terbesar tanpa harus membawa cincin itu pergi. Jika demikian, Pangeran Benowo telah memancing pergolakan yang dapat meresahkan banyak orang. Sudahlah, yang penting ingin aku sampaikan kepada kalian berdua, sebaiknya kalian tidak usah melibatkan diri ke dalam pusaran perburuan itu. Kalian dapat menjelaskan hal itu kepada ayah kalian, jika ayah kalian memang telah menugaskan kalian untuk mencarinya. Kedua orang anak muda itu mengangguk-angguk. Dengan nada rendah Wijang berkata, baik Ki Bekel, kami akan meninggalkan tempat ini. Sejak semula memang kami merasa segan untuk melakukannya. Kami sama sekali tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Karena itu, kami berkeliaran saja di lereng selatan Gunung Merapi ini. Aku senang atas kesediaan Angger untuk meninggalkan tempat ini. Aku tidak ingin melihat anak-anak yang masih muda seperti Angger berdua harus terlibat dalam persoalan yang rumit yang akan merenggut jiwa Angger. Sedangkan sebenarnya masa depan Angger masih panjang dan masih penuh dengan harapan-harapan. Ya Ki Bekel, jawab Paksi. Kami akan memperhatikan pesan Ki Bekel. Seperti yang dikatakan oleh saudaraku, kami akan segera meninggalkan tempat ini. Bukan maksud kami mengusir Angger berdua. Jika Angger berdua masih ingin tinggal di sini, aku sama sekali tidak berkeberatan. Terima kasih Ki Bekel.
Agaknya kami ingin meneruskan perjalanan kami. Angger berdua akan kemana? Kami akan mengembara kemana saja, seakan-akan kami sedang mencari cincin itu. Pada suatu hari kami akan pulang dan melaporkan bahwa kami telah gagal. Ki Bekel menarik nafas dalam-dalam, namun kemudian ia pun berkata, "Tetapi segala sesuatunya terserah kepada kalian anak-anak muda. Aku hanya memberikan pertimbangan karena aku merasa sayang bahwa masa depan kalian akan patah karena keinginan orang tua kalian yang berlebihan itu." "Ya Ki Bekel, kami mengerti," sahut Wijang. "Kami mengucapkan terima kasih atas nasihat dan petunjuk Ki Bekel. Aku juga mempunyai anak seumur kalian. Aku selalu membayangkan masa depan yang baik bagi anakku itu. Aku pun berharap anakku itu berumur panjang." Namun ketika kemudian Wijang dan Paksi mohon diri, Ki Bekel menahannya. Katanya, "Kami sedang menyiapkan makan untuk kalian berdua." Wijang dan Paksi Pamekasan berpandangan sejenak. Mereka baru saja makan dan bahkan terlalu kenyang. Karena itu maka Wijang pun berkata, "Kami mengucapkan terima kasih Ki Bekel. Tetapi kami berdua baru saja makan menjelang peristiwa itu terjadi. Ketika kami sedang berada di kedai itulah, kedua orang yang sedang mencari kami itu melihat dan selanjutnya justru terlibat dalam pertengkaran dengan orang lain yang juga berkepentingan dengan kami. Tetapi tidak baik menolak rezeki anak-anak muda, meskipun hanya sedikit. Aku minta kalian makan lebih dahulu." "Sungguh Ki Bekel, kami mengucapkan terima kasih. Kami mohon maaf bahwa kami terpaksa tidak dapat menerima uluran tangan Ki Bekel. Kami bukannya menolak, tetapi agaknya tidak ada tempat lagi di dalam perut kami." "Tetapi kalian baru saja bertempur, kalian tentu letih, dan seandainya kalian baru saja makan, maka kalian tentu telah menjadi lapar kembali." "Kami mohon maaf Ki Bekel." Kerut dahi Ki Bekel nampak semakin dalam. Agaknya ia menjadi kecewa, tetapi apa boleh buat, keduanya masih terasa sangat kenyang. Dengan demikian, maka Wijang dan Paksi Pamekasan pun segera minta diri. Berkali-kali mereka mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kepada Ki Bekel yang menjadi kecewa. Tetapi Ki Bekel pun kemudian tersenyum sambil berkata, "Baiklah, selamat jalan. Mudah-mudahan kalian tidak menjumpai persoalan yang dapat mengganggu perjalanan kalian. Sekali lagi, aku ingin menasehatkan, jangan melibatkan diri dalam persoalan yang gawat ini." Wijang dan Paksi Pamekasan mengangguk-angguk, hampir berbareng keduanya menjawab, "Baik, baik Ki Bekel." Demikianlah, keduanya pun segera meninggalkan rumah Ki Bekel dari padukuhan yang terhitung besar itu. Demikian mereka meninggalkan halaman rumah itu. Maka dua orang yang berwajah garang keluar dari ruang dalam. Dengan geram seorang di antara mereka berkata, "Setan-setan kecil itu menolak untuk makan." Ki Bekel dengan wajah gelisah menyahut, "Aku sudah mencoba untuk memaksa mereka, tetapi mereka tidak mau." "Sikapmu tidak meyakinkan," geram yang lain. "Aku sudah berusaha, tetapi keduanya memang menolak." Seorang di antara mereka yang bertubuh tinggi dan berkulit kuning berkata, "Jika saja mereka mau makan, maka racun itu akan membuat mereka menjadi lemah. Kita akan dengan mudah mengakhiri mereka di bulak sebelah. Tanpa racun, kita akan mengakhiri mereka di Pategalan, tidak di Bulak. Itu tentu akan lebih baik. Kemungkinan kecil sekali akan dilihat orang. Bagaimana kita membantai kedua orang anak muda itu?" Namun dalam pada itu Ki Bekel pun bertanya, "Apa sebenarnya salah mereka sehingga mereka harus dibantai? Bukankah mereka sudah bersedia untuk meninggalkan daerah ini serta tidak lagi ikut memburu cincin bermata tiga itu?" "Mereka tentu berbohong. Aku tidak percaya kepada mereka. Aku menduga
bahwa mereka adalah para pengikut Haryo Wisoko. Keduanya agaknya sedang memburu Pangeran Benowo. Ilmu mereka nampaknya cukup meyakinkan, sehingga mereka setidak-tidaknya yang membawa tongkat itu akan dapat mengganggu tugas-tugas kami. Apalagi jika Haryo Wisoko menurunkan orang-orangnya yang lain di daerah ini. Mereka tentu bukan pengikut Haryo Wisoko. Bukankah jelas bahwa mereka ditugaskan oleh ayah mereka? Bahkan agaknya ada persoalan yang rumit di dalam lingkungan keluarga mereka sendiri. Seorang di antara mereka dengan sengaja diusir dari rumahnya, sehingga perintah untuk mencari cincin itu adalah sekedar untuk menyingkirkannya. Mereka hanya berpura-pura. Bagaimana mungkin yang dilakukan itu sekedar pura-pura? 3 orang mati dan sudah dikuburkan. Yang mati itu tidak sekedar pura-pura. Kau memang dungu, Ki Bekel. Seorang di antara kedua orang itu membentak. Orang-orang seperti Haryo Wisoko tidak akan merasa sayang mengorbankan orang-orangnya untuk melakukan satu permainan yang rumit. Orang-orang yang saling membunuh itu sendiri tidak menyadari bahwa mereka tidak lebih dari alat-alat permainan yang diatur oleh Haryo Wisoko. Permainan yang demikian tentu merupakan permainan yang berlebihan. Cukup! Yang lain pun membentak. Kau tidak tahu cara yang diambil oleh Haryo Wisoko. Cara yang paling kasar pun akan dilakukannya. Ki Bekel memang tidak menjawab. Ia sadar dengan siapa ia berhadapan. Sementara itu salah seorang dari kedua orang itu pun berkata, "Ingat Ki Bekel, jika kau tidak ingin padukuhanmu ini hancur, ikuti petunjuk-petunjukku. Aku mempunyai kekuatan yang cukup untuk berbuat apa saja atas padukuhan ini." Ki Bekel termangu-mangu sejenak, jantungnya terasa bergejolak. Tetapi ia tidak dapat melawan kehendak kedua orang itu, karena Ki Bekel menyadari bahwa di belakang kedua orang itu terdapat sebuah kelompok yang berlindung di belakang nama sebuah perguruan yang mempunyai banyak pengikut. Tetapi wajah Ki Bekel itu menjadi pucat ketika salah seorang di antara kedua orang itu berkata, "Marilah kita susul kedua anak itu." "Kita hanya berdua?" bertanya yang seorang. "Ki Sampar Angin ada di Banjar. Bersama Ki Sampar Angin, kita akan dapat menyelesaikan siapa saja." Kawannya mengangguk-angguk, sementara itu yang lain itu berkata selanjutnya, "Kita berdua akan membunuh seorang di antara mereka, sedangkan Ki Sampar Angin akan menyelesaikan yang seorang lagi." Kawannya mengangguk-angguk, katanya, "Jangan terlalu lama, kita akan melakukannya malam nanti. Tetapi kita jangan kehilangan jejak." Keduanya pun kemudian meninggalkan rumah Ki Bekel dengan tergesa-gesa. Namun seorang di antara mereka sempat berkata, "Jangan berbuat aneh-aneh Ki Bekel. Kakang Wirabangga akan merasa tidak senang jika kau tidak mau mengikuti petunjuk-petunjukku. Apalagi pesan-pesan Kakang Wirabangga sendiri." Ki Bekel itu tidak menjawab. Dadanya merasa menjadi sesak. Ia harus menelan kepahitan sikap kedua orang yang berwajah garang itu. Apalagi jika mereka menyebut nama Wirabangga, maka bulu-bulu kuduk Ki Bekel itu menjadi meremang. Sejenak kemudian, kedua orang itu pun telah hilang dari halaman rumah Ki Bekel. Ki Bekel tahu pasti bahwa keduanya akan pergi ke Banjar menjemput orang yang bernama Ki Sampar Angin. Kemudian menyusul kedua orang anak muda yang harus mengalami nasib buruk. Meskipun anak-anak muda itu berbekal ilmu, tetapi apakah mereka mampu menghadapi kedua orang yang garang itu? Dan apalagi Ki Sampar Angin, kepercayaan Ki Wirabangga. Tetapi Ki Bekel itu tidak dapat berbuat apa-apa.
Bahkan padukuhannya pun itu sendiri seakan-akan berada di bawah bayang-bayang Ki Wirabangga yang setiap saat akan dapat menghancurkannya. Satu-satunya harapan Ki Bekel adalah kedua orang anak muda itu telah menempuh jalan yang jejaknya tidak dapat diikuti oleh kedua orang berwajah garang yang masih akan singgah di Banjar untuk menjemput Ki Sampar Angin. Kalau saja kedua anak-anak muda itu tahu bahaya yang sedang mengancam mereka, berkata Ki Bekel di dalam hatinya. Tetapi Ki Bekel pun mengetahui bahwa jalan ke selatan itu membujur panjang melintasi beberapa padukuhan, kecuali jika kedua orang anak muda itu berbelok mengambil jalan yang lebih kecil, bahkan lorong-lorong sempit atau jalan setapak. Jika mereka mengikuti jalan panjang itu, maka mereka tentu akan segera disusul oleh Ki Sampar Angin dengan kedua orang yang berwajah garang itu, berkata Ki Bekel di dalam hatinya pula. Ada niat untuk menyusul dan memberitahu bahaya yang akan menyusul kedua anak muda itu. Jika ia menunggang kuda, maka dalam waktu singkat, kedua orang anak muda itu akan dapat disusulnya. Tetapi Ki Bekel tidak mempunyai keberanian untuk melakukannya. Taruhannya bukan sekedar Ki Bekel itu sendiri, tetapi seluruh padukuhannya. Para penghuni padukuhan yang tidak tahu menahu persoalannya akan ikut mengalami kesulitan. Karena itu, maka Ki Bekel pun kemudian hanya duduk saja di peringgitan. Kepalanya terasa pening dan keringatnya pun membasahi pakaiannya. Kegelisahan yang sangat telah mencekam jantungnya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Jejak di Balik Kabut pada episode berikutnya. Sampai jumpa.